Setelah disinggung oleh pemimpin mereka karena melawan dua bocah saja, mereka terlihat kesusahan. Pria yang menyekap Gung Muae pun meminta maaf kepada pemimpin mereka. Namun, karena mereka benar-benar mengecewakannya, pemimpin itu pun berkata, kalau mereka harus bertanggung jawab untuk hal yang telah ia perintahkan kepada mereka. Yang hal tersebut pun membuatnya terlihat sangat ketakutan. Di sisi pemimpin yang mendapatkan tugas untuk membawa Gung Muae ke wilayah mereka, dia yang berjalan ke arah Sayu dan Gung Jeoksan sambil mengeluarkan energi yang sangat kuat pun membuat Sayu dan Jeoksan terlihat mulai merasa panik, dan dia yang berjalan selangkah demi langkah mendekati mereka pun berkata, kalau sejujurnya ia terkejut dengan ketidakmampuan prajurit Yuan yang ia bawa tidak bisa mengalahkan mereka. Tapi fakta kalau Sayu dan Gung Jeoksan bisa menahan sebanyak ini hanya dengan cara menyerang yang sederhana yang bahkan bukan teknik yang bagus. Pemimpin itu berkata kalau mereka berdua memang pantas disebut orang-orang dari Goryeo yang tidak berguna. Dengan pancaran energi yang sangat kuat itu, Sayu pun mencoba mengamati kondisi pertarungan mereka selanjutnya. Namun di sisi Gung Jeoksan, dia malah memprovokasi pemimpin itu dengan mengatakan, jika mereka ingin membawa Gung Muae, mereka harus membunuh dirinya terlebih dahulu. Dan karena perkataannya itu, pemimpin itu dengan cepat bergerak ke arahnya dan meletakkan telapak tangan kirinya di dada Gung Jeoksan. Dan setelah pemimpin itu berkata kalau dia akan mengabulkan keinginan dari Gung Jeoksan, dengan energi yang besar disalurkan ke tangan kirinya itu, daya kejut dari serangan energi yang sangat besar pun membuat luka dalam terhadap Gung Jeoksan, serta membuat ia terhempas jauh ke belakang. Dan karena kuatnya daya kejut dari teknik pemimpin itu, meski Gung Jeoksan membentur pohon yang ada di belakangnya, pohon itu tidak bisa menahan kerasnya benturan tersebut dan akhirnya membuat pohon itu tumbang. Gung Jeoksan yang terhempas ke pinggiran jurang pun terlihat kesusahan untuk berdiri, karena serangan pemimpin itu mendaratkan luka yang cukup serius pada tubuhnya itu. Dan di sisi Sayu, dia yang memanggil Jeoksan dan akan menghampirinya, dia pun dihalangi oleh pemimpin itu yang bergerak cepat ke depannya sambil berkata, kalau Sayu seharusnya tidak mengkhawatirkan orang lain selagi ia sedang bertarung dengan seseorang. Sayu pun dengan sigap bersiap untuk melancarkan serangan tembakan panahnya yang langsung ia arahkan ke kepala pemimpin itu. Namun, pada saat tembakan itu dilesatkan, meski jarak mereka sangatlah dekat, pemimpin itu masih bisa menghindari tembakan tersebut dan hanya berhasil mengenai topi dan memotong sebagian jubah yang ia pakai. Pemimpin itu yang mendapatkan celah untuk melancarkan serangan balik pun berhasil memukul wajah dari Sayu yang tak punya pertahanan sedikit pun setelah melancarkan serangan tembakannya. Dan Sayu yang terkena serangan itu yang membuatnya berputar di udara. Pemimpin itu yang memutarkan badannya dan melancarkan serangan lanjutan pun berhasil mengenai Sayu kembali. Sehingga, Sayu pun terjatuh dan berguling-guling di tanah. Di sisi pemimpin itu, dia yang melepaskan jubahnya pun berkata kepada Sayu, apakah dirinya masih hidup setelah menerima serangan yang ia lakukan? Dan sungguh disayangkan talenta Sayu harus disia-siakan karena ia harus mati di tempat tersebut. Pemimpin itu yang memberikan sedikit rasa kasihan kepada mereka pun memberikan mereka untuk mengambil pilihan. Siapa yang akan mati terlebih dahulu di tempat tersebut? Di sisi Gung Jeoksan yang mendengar itu pun lalu berteriak dengan mengatakan kalau pemimpin itu jangan berani-berani menyentuh keluarganya itu. Dan dengan cengkraman yang sangat kuat, Gung Jeoksan lalu mengambil pohon yang tumbang di sampingnya dan melemparkan pohon itu ke arah pemimpin tersebut. Pemimpin itu yang melihat Gung Jeoksan melemparkan pohon yang tumbang ke arah dirinya, setelah berkata kalau dia tersentuh oleh tindakan mereka yang saling meminta dibunuh terlebih dahulu, dengan tinjuan yang sudah dialiri energi yang sangat besar, pemimpin itu dengan mudah menghancurkan pohon tersebut dengan tinjuannya itu. Di dalam proses menghancurkan pohon itu dengan tinjuannya, pemimpin itu sambil tersenyum berkata,
Kalau Gung Jeoksan benar-benar tahu bagaimana cara memancing amarah seseorang, dan setelah pohon itu benar-benar hancur oleh pukulan kuatnya itu, pemimpin itu pun berkata, kalau dia sudah menentukan, siapa yang akan ia bunuh terlebih dahulu. Pemimpin itu yang menargetkan Gung Jeoksan untuk ia bunuh pertama kali. Dia pun lalu bergerak cepat ke arah Gung Jeoksan dan melancarkan serangan tendangan dengan lututnya, dan serangan itu yang berhasil mengenai wajah dari Gung Jeoksan yang membuatnya terhempas ke udara. Sebelum ia mendarat ke tanah, pemimpin itu melancarkan serangan lanjutannya dan berhasil menendangnya yang langsung membentur tanah dengan sangat keras. Sayu yang melihat itu pun tidak tinggal diam, dia dengan cepat langsung bergerak dan melompat untuk melancarkan serangan tendangannya. Namun pemimpin itu yang menyadari serangan dari Sayu. Pemimpin itu pun berkata kalau dia sudah memberitahu Sayu dengan jelas, kalau ia akan membunuh Gung Jeoksan terlebih dahulu. Dan setelah ia berkata kalau ia akan membunuh Sayu dengan cara yang lebih spesial, setelah berhasil menghindari serangan yang dilakukan oleh Sayu, dengan tinjuannya, pemimpin itu berhasil mendaratkan serangan itu tepat di wajah dari Sayu, yang hal itu pun membuat Sayu berputar di udara dan kemudian terjatuh ke tanah dengan sangat keras. Di situasi mereka yang sudah tidak bisa berbuat apa-apa, pemimpin itu berkata, kalau sebenarnya ia suka dengan orang seperti mereka, karena semangat pantang menyerah yang dimiliki oleh Sayu dan Gung Jeoksan, yang membuat mereka layak disebut sebagai seorang lelaki sejati. Tapi yang lebih ia suka darinya adalah, dan sebelum perkataannya selesai, Gung Jeoksan meraih kaki dari pemimpin itu, dan dengan sisa-sisa tenaganya, Gung Jeoksan berkata, kalau pemimpin itu jangan pernah menyentuh Sayu yang sudah ia anggap sebagai keluarganya sendiri. Ketika ia akan berkata kembali, pemimpin itu langsung meninju Gung Jeoksan yang tepat diarahkan ke wajahnya itu. Namun, dengan tekad yang sangat kuat untuk melindungi kedua orang yang sangat berarti di hidupnya itu, Gung Jeoksan tak menghiraukan serangan tersebut dan langsung mencengkram tangan kanan dari pemimpin itu. Namun pada saat ia akan melancarkan serangan tinjuannya, pemimpin itu dengan sigap bisa menghindari serangan tersebut, dan ia yang sudah memperkuat tangannya dan bergerak ke belakang Gung Jeoksan, dengan cengkraman yang sangat kuat ke arah punggung Jeoksan yang membuatnya tak berdaya sama sekali. Meski jeritan rasa sakit yang menggema di telinga mereka, pemimpin itu tak menghiraukan jeritan tersebut dan melangkah ke pinggiran jurang lalu melanjutkan perkataan yang terpotong oleh tindakan Gung Jeoksan dengan mengatakan, kalau ia suka orang yang memiliki semangat tak gentar seperti mereka. Tapi yang lebih ia sukai ialah menghancurkan jiwa dan tubuh itu sepenuhnya. Dan kemudian, pemimpin itu pun lalu melempar Gung Jeoksan ke dalam jurang yang tak berdasar. Next, kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih.